Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Yuni. Selamat siang. Matur numbah nuwun, udah telepon bolak-balik tapi belum diangkat. Saiki bisa nelpon nggak balik. apa-apa. Tahu sibuk, Mbak Yuni. Enggak sibuk sih, pura-pura sibuk lah. Dulu aku telepon sampean sebentar langsung ada telepon masuk lagi. Oke. Terima kasih karena sampean tahu kan kalau telepon ke saya secara langsung dan tidak langsung. Bercerita aja tentang pengalaman saya kerja di Taiwan. Oke, tapi saya tetap akan disclaimer dulu. Berhati-hati menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down karena ini secara langsung dan tidak langsung kita masukin di YouTube sama di Facebook. Oke. Cerita apa tentang Taiwan? Saya waktu itu pernah kerja di Arab Saudi 2 tahun. Setelah saya pulang dari Arab Saudi, saya dibeliin kebun sama suami saya. Terus? Itu keluarga saya itu masih saya tentang saudara ibu saya masih baik-baik saja. Tapi setelah saya kerja di Taiwan, berubah semuanya. Oke. Nah, setelah berubah semuanya itu takutnya uang saya itu diminta sama mertua saya. Padahal mertua saya ini tidak pernah saya aja gitu. Tapi prinsipnya saudara saya ini tidak tahu menau. Yang penting ibu jangan dikasihkan ke suami semua. Nah, setelah saya kerja di Taiwan ini, saya 3 tahun saya kerja di Taiwan. Nah, setelah itu kebun itu menjadi rumah. Saya udah seneng rumah itu menjadi kebun itu semakin jadi rumah walaupun jelek-jelek pun rumah sendiri. Betul. Nah, suami saya ini tidak pernah meminta saya untuk kirim terlalu banyak. Uang dikumpulin dulu, baru setelah itu beli ini, beli itu, beli ini. Perlahan-lahan kitalah membangun. Nah, setelah itu membangunlah rumah tangga yang baik-baik. Yang itu istilahnya itu saya itu punya suami walaupun lebih tuaan saya itu, tetapi saya ini sangat beruntung punya suami kayak dia. Kenapa? Nah, beruntungnya ini dianya bekerja keras, dianya itu uang jajan anaknya itu ditanggung sama dia semua. Nah, uang saya ini harus kumpul, uang ini harus kumpul jadi sesuatu. Nah, setelah itu karena mertua saya ini udah baik sama saya, udah ngurmatin saya sejak saya nikah sama anaknya. Aduh, kok tiba-tiba mati? Ada apa denganmu? Ataukah koneksinya yang kurang bagus? Saya tidak tahu ada apa. Saya kurang tahu ada apa ya Mbak ya. Tiba-tiba mati. Koneksinya yang tidak bagus atau seperti apa? Halo. Sorry Mbak. Halo. Kok mati Mbak? Halo. Enggak, sinyalnya ini sedang jelek soalnya udah musim dingin soalnya. Oke. Banyak angin. Gimana? Nah, setelah itu katanya saudara ibu saya seperti ini. Kamu uangnya dikirimkan ke siapa? Ya, suami lah. Suami itu ngasih ibumu apa enggak? Kan suami tahu ibu
bapak udah tua semuanya. Mertua tinggal satu. Bapak mertua udah nggak ada. Siapa yang mau membantu dia? Siapa yang ngasuh anak saya bukan mertua saya? Siapa lagi? Ibu saya udah sakit-sakitan, udah nggak bisa ngomong. Nah setelah itu katanya bilang gini, kamu aja kirimkan semuanya ke suami. Saya ini tidak pernah mengirimkan semuanya ke suami. Saya di sini juga punya uang tabungan. Suatu saat saya bisa digunakan untuk pulang saya ke Indonesia. Saya tidak mau pulang ke Indonesia itu saya nggak membawa uang. Nah, seperti itulah. Karena apa? Majikan yang baik, majikan yang gimana yang galak, semuanya itu saya pernah alami. Jadi itu saya ini yang ini saya ini benar-benar walaupun si anak cerewetnya minta ampun, saya mintanya sama ampun, menuduh saya mencuri apalah, tapi itu alhamdulillahnya itu dari doa saya, dari doa keluarga saya itu majikan itu percaya sama saya. Bahwa saya itu tidak mencuri. Padahal si nenek saya ini masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa olahraga, masih bisa apa. Karena apa? Karena dianya itu udah pikun. Dianya. Kadang-kadang itu nggak tahu arah, jalan ke rumah sakit, pulangnya gimana. Jadinya ngambil pembantu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, karena saya udah dilecehkan sama keluarga ibu saya doakan semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, setelah inilah keluarga dari ibu saya ini dapat hidayah. Hidayahnya saya ini tidak menjelekan siapa-siapa. Biarlah dia itu merasakan gimana rasanya dihina, berapakah dianya ucapannya gimana. Itu harus dipertanggungjawabkan, benar gak Mbak Yuni? Betul, setiap yang kita tanam kita akan menuainya. Iya, karena apa? Suami saya ini tidak bersalah gitu loh. Kenapa rasanya ini orang gak punya ini dihina? Saya pun juga orang gak punya. Saya ini cuma lulusan SMP. Saya ini gak pernah membandingkan siapapun. Saya punya teman ya teman, sekedar teman. Tapi kalau masalah hutang saya tidak pernah. Saya tidak mau. Saya punya ikut arisan lah, apalah saya nggak mau. Pokoknya saya ini harus berhasil, saya harus nunjukin. Oke, jadi Mbaknya di Taiwan sekarang berapa lama sayang? Saya di sini 3 tahun lebih. Sebenarnya saya ini udah mau pulang, soalnya sekarang ini cari pembantu juga susah. Saya juga istilahnya membantu majikan. Sampai pembantu datang, saya pulang. Oke, setelah pulang ada rencana pingin ke luar negeri lagi nggak? Kayaknya mau istirahat dulu, karena alhamdulillahnya saya ini udah punya pohon lagi, udah ingin cocok tanam. Karena saya ini kerja 2 tahun. 2 tahun itu kan masa potongan kerja di Taiwan. Terus sampai 2 tahun itu saya beliin kebun. Suami saya itu dapat kebun dari rumah dari dekat sama ibu saya. Saya seneng. Suatu saat itu anak saya itu mau tempatin yang mana, apa rumah saya, apakah dari kebun tersebut, terserah anak saya entar nantinya. Mbaknya asli mana? Saya orang Jawa Tengah. Oke, jadi sebentar ya, saya jelaskan dulu. Oke, jadi Mbaknya ini saat ini sedang bekerja di Taiwan dan dia punya keluarga di Indonesia, di mana keluarganya yang selalu salah paham tentang suaminya. Dipikirnya dia itu kerja di Taiwan, uangnya di-eret sama suaminya, padahal dia di sini ingin menjelaskan bahwa ibu dan saudara-saudara dari keluarga saya itu uang saya kirimkan suami, tapi suami saya bisa menjadikan uang itu dengan baik. Begitu kan Mbak maksud sampean? Iya. Jadi jangan menilai orang dari penampilan.
Jangan menghakimi orang dari apa yang kalian lihat. Ini satu kenyataan, dan Mbaknya akan pulang Indonesia seterusnya karena dia saat ini di Taiwan. Pertanyaan saya, di Taiwan kerjanya lebih mudah atau lebih mudah di Abu Dhabi, Mbak, menurut sampean?